Hai, hari ini aku bakal menceritakan pengalamanku menggunakan custom ROM yang aku install kemarin di Xiaomi Mi 8 Lite, yaitu adalah custom ROM Lineage OS Fun Edition. Nah, jadi aku sudah menggunakan custom ROM ini tuh selama kurang lebih 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan itu ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan dalam video ini. So langsung aja tanpa basa-basi kita langsung bahas poin yang pertama. Secara tampilan ROM ini itu membawa kustomisasi layaknya Lineage OS dengan beberapa modifikasi. Ya, jadi kalau kalian nonton videoku sebelumnya, tampilan dari HP ini tuh dimirip-miripkan layaknya One UI milik Samsung. Secara pribadi aku sih suka-suka aja ya sama tampilannya, meski ya nggak 100% mirip. Selain itu di bagian live display-nya, ROM ini itu menyediakan beberapa profil warna yang bisa kalian pilih. Yang sayangnya, di mataku profil warna yang disediakan itu hanya berfungsi satu aja. Dan untuk profil warna yang lain menurutku sama saja ya. Aku nggak tahu ini bug atau bukan, cuma ya di mataku aku tidak menemukan profil warna yang berbeda. Nah, mungkin buat kalian yang ahli dalam mengatur tone warna pada layar IPS, ROM ini itu memiliki fitur lanjutan di mana kita itu bisa mengatur kalibrasi RGB pada layar. Dan tentu aja fitur tersebut dilengkapi dengan penyesuaian gambar yang bisa kalian sesuaikan sendiri, senyaman mata kalian lah. Dan buat kalian yang bosan dengan style UI-nya, ROM ini tuh tetap membawa fitur esensial dari Android 11, di mana kita bisa mengganti UI fontnya secara langsung. Sayangnya pada kustomisasi ini tuh terbatas pada icon yang ada di status barnya aja. Sedangkan untuk navigasi sistem, ya tampilannya ya tetap seperti itu sejak Android Lollipop. Kita cuma bisa menukar tata letaknya saja. Bahkan untuk membuat dia itu lebih dekat, custom ROM ini itu tidak menyediakan fitur tersebut. Ya ini sebuah kekurangan. Dan ngomongin soal navigasi, sama seperti yang sudah-sudah, dia ini membawa 3 jenis navigasi yang bisa kalian pilih. Mau 2 tombol, 3 tombol, ataupun gestur layaknya Android 10. Ya, menurut saya ini adalah fitur wajib sejak Android 10 ya. Dan ngomongin gestur lainnya, dia ini tetap bisa menggunakan swipe 3 jari untuk mengambil screenshot. Dan yang membuat ini jadi lebih menarik adalah dia ini bisa long screenshot ataupun partial screenshot. Ya, kelebihan custom ROM itu memang seperti ini sih. Jadi meskipun dia tampilannya kayak stok Android, tapi ada beberapa kelebihan kecil yang bisa membuat dia ini menjadi nilai plus dibandingkan dengan stok Android. Selanjutnya aku mau ngomongin performa dari custom ROM ini. Dan tentu aja di atas kertas tidak ada yang berbeda dengan custom ROM lain karena ya mesinnya sama aja. Cuma di sini yang aku rasain custom ROM ini itu dia suka demam kalau diinstal di Xiaomi Mi 8 Lite. Sempat beberapa kali saat aku gunakan bermain games, Mobile Legends contohnya, dia ini ada peringatan kalau suhu HP terlalu panas. Nah, berikut sebagai gambaran ini adalah screenshot awal saat HP ini aku gunakan untuk bermain games. Dan ini adalah ketika dia sudah selesai bermain game. 1 match sekitar 11 menit, suhu baterainya mencapai 44 derajat Celcius, diikuti dengan suhu CPU berada di 39 derajat Celcius. Untuk mengukur suhu ini aku menggunakan aplikasi AnTuTu Benchmark, dan aku nggak tahu dia ini aplikasinya akurat atau tidak. Cuma dari suhu yang ditampilkan saya rasa ini cukup standar, maksudnya masih wajar-wajar aja dengan suhu seperti ini. Cuma kalau kalian itu megangnya terlalu lama dan tidak pakai case, suhu seperti ini itu cukup untuk membuat tangan kalian kebas kalau kalian megangnya dengan waktu yang cukup lama. Menurutku ini disebabkan karena dia ini tetap mempertahankan performa meskipun suhunya tetap naik. Dan tentu aja selama 11 menit bermain games, dengan grafis high, performa yang dihasilkan itu emang stabil, nggak ada frame drop meskipun lagi war rame-rame untuk kelas game Mobile Legends. Dan daya tahan baterainya digunakan ml selama 11 menit, dia ini mengurang sebanyak 6% dengan koneksi paket data. Saya rasa cukup oke lah ya daya tahan baterai seperti ini. Apalagi kalau kalian itu hanya menggunakan
HP ini tuh untuk sosmed tanpa bermain games. Harusnya baterainya itu bisa lebih awet lagi. Tentu aja itu tergantung dari device kalian masing-masing. Ini cuma gambarannya aja. Kemudian fitur-fitur lain seperti Wi-Fi extender, double tap to sleep, double tap to wake, dan hide notes di room ini itu semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya bug. Ya, istilahnya semua fitur itu bisa dilakukan dengan baik. Malah ada beberapa hal yang aku suka dari fiturnya, yaitu adalah face unlock. Ya, cukup cepat dan responsif bahkan di kondisi gelap sekalipun. Dan kalau kita pakai masker atau sedang menutup mata, face unlock-nya itu tidak bisa atau tidak akan bekerja, dan which is itu sangat good ya, karena memang itu demi keamanan daripada fitur ini. Kemudian dari tadi aku ngomongin hal-hal yang bagus-bagus, apakah room ini tuh bener-bener tanpa kekurangan? Kalau tanpa kekurangan ada kekurangan, cuma kalau kalian tanya bug, selama penggunaanku aku tidak menemukan bug apapun di room ini karena semua fungsi dan fiturnya itu berjalan dengan semestinya. Dan kalau ngomongin kekurangan, ada beberapa kekurangan yang mungkin karena aku tidak suka di Android 11. Yang pertama, kekurangannya adalah dia ini tidak bisa masuk ke dalam folder Android. Ya, data-data di sana itu kosong kalau kita masuk dengan menggunakan aplikasi standar bawaan dari room ini. Jadi kalau kita mau mengirim data games dengan aplikasi standar, dia ini tidak bisa. Butuh beberapa langkah khusus agar kita itu bisa membuka folder tersebut. Nah, kedua itu soal Wi-Fi-nya. Jadi setelah update ke Android 11 untuk connect Wi-Fi kampus yang pakai tipe security PIAP ini tidak bisa. Istilahnya untuk connect Wi-Fi kampus dia ini harus memasukkan domain Wi-Fi kampus, dan hal ini tentu aja aku nggak tahu ya, mana aku tahu domain Wi-Fi kampus ya. Dan ini tuh memang bukan bug di room ini, karena di Android 11 di Pixel 3 aku mengalami hal serupa, dan ini saya rasa cukup mengganggu karena ya Wi-Fi paling kencang yang bisa aku akses adalah Wi-Fi kampus, dan karena adanya fitur ini aku jadi nggak bisa connect ke kampus ya, dan ini sangat mengganggu sekali. Dan ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, dan kesimpulannya room ini itu oke, no bug kalau kalian nyaman dengan stok Android. Untuk game ringan seperti Mobile Legends ataupun PUBG, room ini tuh masih oke, masih cocok karena screen recordernya itu bisa record suara internal dan itu keren. Tapi kalau kalian nggak suka game, untuk daily use room ini tuh juga oke, nggak ada masalah karena ya tidak ada bug itu tadi dan semua fitur berjalan dengan sempurna. Dan untuk penilaian pribadiku tentang room ini 8,5 dari 10. Ya recommended lah. 8,5 itu cukup tinggi. Jadi demikian yang bisa aku sampaikan dalam video ini. Kalau kalian berkenan mendukung channel ini agar lebih besar, bisa banget kalian klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan ya gitu aja, Lutfi Muhammad pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam fokus. Kalau mau install Gcam langsung install aja ya, karena dia sudah support.